zaman dulu. Sebelum desa itu ramai seperti sekarang, Sebelum ada deretan rumah beton, sebelum motor berseliweran. Dan sebelum suara televisi menggema dari balik jendela, Di sanalah, di sebuah desa yang masih sepi. penuh pepohonan besar. dan rumpun bambu yang meliuk tertiup angin. Hiduplah seorang nenek tua. Usianya kira-kira 80 tahun. Tubuhnya sudah membungkuk, tapi langkahnya tetap mantap. Nenek itu selalu mengenakan kebaya kuno berwarna coklat tua. Kain jarik batik yang diikat rapi di pinggangnya. Rambut putihnya digelung ke atas, disanggul khas wanita-wanita Jawa zaman dahulu. Di kakinya tak ada alas. Ia terbiasa menyusuri jalan berbatu dan tanah merah itu dengan telanjang kaki. Di mulutnya terlihat jelas ia sedang minang. Mengunyah sirih, lengkap dengan kapur dan pinang. Bibirnya tampak merah kecoklatan, tanda khas wanita tua dari masa lalu yang masih memegang adat. Setiap pagi ia membawa dagangan, kelobot, kulit jagung yang sudah dikeringkan. Kelobot ini biasanya dijual untuk bahan pembungkus, tembakau, atau kerajinan tangan. Pagi itu, langit agak mendung. Suasana sunyi seperti biasa. Hanya terdengar kicau burung dan sesekali desir angin menerpa daun-daun bambu. Nenek itu berjalan melewati jalan kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu memang bukan jalan utama, tapi lebih dekat menuju tempat dia biasa menjajakan dagangannya. Tapi di tengah jalan itu berdiri sebuah pohon besar, tinggi dan rindang, daunnya lebat, batangnya hitam tua dan besar. Tampak sudah puluhan tahun usianya. Konon katanya, pohon itu angker. Banyak yang bilang suka ada penampakan, tapi nenek itu tak pernah takut. Langkahnya tetap tenang. Suara kain jariknya bergesekan pelan saat ia melangkah. Tapi tiba-tiba sebuah batu bata jatuh tepat di depan langkahnya. Nenek itu langsung berhenti. Matanya mengerut, menatap ke arah batu yang jatuh. Pelan-pelan ia mendongak, menatap ke atas pohon. Tak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang bergoyang perlahan. Dia tidak bicara, hanya menarik napas lewat hidung, lalu melanjutkan langkah. Kali ini di belakangnya, Ia menoleh. Lagi-lagi batu. Tapi tak ada orang. Langkahnya tetap berjalan. Nenek itu mengerutkan kening. Tapi suara-suara aneh mulai muncul. desiran angin yang tidak biasa. Seperti bisikan kecil, suara tertawa jauh yang samar. Seperti suara perempuan, tapi melengking pelan. Lagi. Kanan, kiri, belakang. Nenek itu berhenti. Ia memutar tubuhnya, berdiri tegak. Lalu dengan wajah kesal, ia bersuara lantang sambil sedikit menengadah ke pohon. Heh, Nek kencingin lo yo. kalau ganggu terus, nenek cuma lewat. Nggak ganggu kamu kok. Mau jual kelobot aja, kok direwangi? Suaranya tegas, Nada marahnya bukan seperti anak muda yang takut, tapi seperti orang tua yang sudah sering mengalami hal seperti ini. Mungkin dia tahu makhluk itu hanya ingin menakuti. Dan benar saja, dari balik batang pohon yang besar itu muncul sesosok perempuan. Bajunya putih, panjang menjuntai ke tanah, rambutnya hitam panjang berantakan. Wajahnya samar, tapi jelas terlihat senyum menyeramkan. Dengan suara tawa cekikikan yang pelan tapi menggema. Sosok itu menghilang begitu saja, seperti kabut tersapu angin. Nenek itu tidak terkejut. Ia hanya menghela napas, lalu berjalan lagi sambil bergumam. Ya ampun, gangguannya kayak bocah. Sudah tua, kok masih jahil? Dengan langkah santai, dia terus melanjutkan perjalanan. Meninggalkan pohon besar itu dan segala misterinya di belakang. Dan itulah kisahnya. Kisah seorang nenek tua penjual kelobot yang tidak hanya kuat melawan kerasnya hidup,
tapi juga tak gentar menghadapi makhluk tak kasat mata.